Baik, terima kasih sudah bergabung kembali. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, apakah benar mata kuliah yang Anda masuki adalah praktikum aplikasi komputer? Jika benar, boleh raise hand? Oke, terima kasih, bisa lower hand lagi. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang Anda ada di mata kuliah praktikum aplikasi komputer. Di sini Anda akan ditemani oleh saya. Berikut nama saya, Gigin Gantini Putri. Selanjutnya ini email saya, dan selanjutnya ini ada IG. IG yang ini khusus saya pergunakan untuk belajar. Jadi jika teman-teman semua ada permasalahan dan misalnya, Bu, ini gimana dong, itu gimana dong, dan itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit, saya akan buatkan video tutorialnya dan nanti saya upload. Nanti bisa di YouTube atau misalnya di Gigan Belajar. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ini juga. Terus nanti kemungkinan untuk tugas yang berhubungan dengan desain dan video, nanti juga di tag ke sini agar nanti saya ada portofolio. Anda juga jika lupa, nanti Anda bisa cek. Kalau dulu saya pernah ngirim tugas di mana, nah nanti bisa dicek di sana portofolionya. Begitu. Untuk nama, identitas saya, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, boleh raise hand. Jika tidak ada pertanyaan, boleh raise hand agar saya bisa lanjut lagi ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Boleh lower hand lagi. Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung open mic aja ya. Jadi nanti saya menggunakan raise hand untuk mengetahui apakah ada pertanyaan atau tidak, atau kita lanjut ke slide selanjutnya, atau ada yang tidak dimengerti. Jadi, nanti teman-teman silakan open mic aja jika ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut lagi ke kalender akademik tahun ajaran 2021-2022, dan teman-teman nanti silahkan melihat tanggal di sini nih. Ada asesmen 1, itu berarti kita hari Sabtu ya, tanggal 23 Oktober, asesmen 2 27 November, asesmen 3 itu tanggal 8 Januari, tugas besar tanggal 15 Januari. Semula ini asesmen 3 itu tanggal 1 Januari, dan tugas besar tanggal 8. Nah, saya mau tanya nih di kelas ini, maunya seperti apa? Maunya apakah tetap di 1 Januari, atau di 2 Januari, atau sudah aja Bu, nggak apa-apa di 8 Januari. Boleh open mic? Atau kirim chat? Jadi tugas besarnya apakah tetap mau di 8 Januari saja atau mau di tanggal semula ada di tanggal 1? Bu, jangan tanggal 1 tanggal merah, mau di tanggal 2-nya aja juga nggak apa-apa. Boleh. Coba ada yang mau buka suara? Tanggal 8 aja. 8 aja kayaknya, Bu. Oke, Royana juga sama tanggal 8 aja. Berarti ikut tanggal yang ini ya, 8 Januari, dan tugas besarnya ada di 15 Januari. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah, di sini teman-teman bisa lihat mata kuliah ini meminta Anda untuk menguasai beberapa software, diantaranya word processor, spreadsheet, sama presentasi. Nah, di sini ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Premiere atau sejenisnya yang nanti kita akan pergunakan untuk pembuatan laporan atau nanti Anda bikin klip atau bikin poster. Untuk outcome-nya, nanti Anda mampu menerapkan semua aplikasi yang tadi saya sebutkan atau sejenisnya. Jadi, jika Anda berkala dengan satu software, misalnya katakanlah Microsoft Word. Kalau nggak salah, kita sudah punya Office Online yang 356.
Jadi teman-teman bisa mempergunakan itu juga sama. Selanjutnya kalau misalnya Bu, Office-nya nggak bisa, terus Word-nya juga saya nggak bisa, terus yang online juga saya nggak bisa akses sih. Kita coba buka Google Words. Jadi selalu ada solusi jika memang ada permasalahan asal dikomunikasikan. Saya hanya titip satu, jika ada permasalahan apapun tolong dikomunikasikan karena kita terbatas dengan pertama pelaporan daftar hadir. Nanti saya juga ada waktu tertentu untuk melaporkan daftar hadir dan itu sangat terbatas. Selanjutnya yang kedua juga untuk tugas. Saya juga terbatas untuk mengumpulkan nilai hanya di 1 semester. Jadi ketika Anda komplain dan itu komplainnya nanti di akhir, saya harap tolong sampaikan dari sekarang biar kita berkomitmen bersama untuk punya solusi bersama-sama jika ada masalah yang nanti yang ketemu nanti di lain waktu. Hanya jika belum kita diskusikan sekarang, nanti tolong di WA saja saya yakin semua masalah juga pasti ada solusinya. Oke, itu untuk software. Selanjutnya ini outline perkuliahan. Kurang lebih seperti ini. Jadi di pertemuan ke-5, ke-10, ke-15 itu ada assessment. Selanjutnya di pertemuan ke-16 itu ada tugas besar. Untuk pertemuan ke-1 dan ke-2 nanti Anda akan belajar mengenai Word. Selanjutnya 3, 4 Excel, 6, 7 itu PowerPoint. Terus 8, 9, 11, 12 itu desain, 13, 14 itu kita akan edit video, gitu. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai outline perkuliahan? Jika tidak, boleh raise hand. Jika ada pertanyaan, boleh open mic. Baik, terima kasih berarti tidak ada pertanyaan. Boleh lower hand lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai buku referensi. Buku referensi yang dipergunakan itu semua buku yang berhubungan dengan Office. Selanjutnya The Magic of, ini semua buku Pak Henry Hendratman, ada The Magic of Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator, dan Computer Graphic Design. Teman-teman silakan pergunakan buku-buku yang itu, buku pendukung silakan semua yang berhubungan dengan software-software yang nanti kita akan pelajari. Untuk buku, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, tolong raise hand. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Boleh lower hand kembali. Baik, ini aturan perkuliahan kita. Di sini ada link Zoom, Google Meet akan dikirim ke ketua kelas 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Saya boleh izin KM-nya boleh open mic? Saya Ibu. Oke, Royhana ya. Saya boleh izin ke Royhana kalau saya akan share link Zoom atau Google Meet-nya langsung ke grup WA oleh saya tanpa melalui Royhana, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ibu. Oh, oke. Terima kasih ya. Selanjutnya yang nomor 2, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Sudah bisa diikuti oleh semuanya. Selanjutnya yang ketiga, apabila ada kendala jaringan yang menyebabkan terhambatnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan daring, silakan diinfokan melalui WA atau SMS pada dosen paling lambat 30 menit setelah perkuliahan dimulai. Nah, ini berhubungan dengan saya yang harus input presensi ke Igrasias. Jadi sebisa mungkin tolong hadir di waktunya. Nah, nanti agar bisa saya rekap. Jika ada kendala, saya yakin selalu ada solusi, tolong dikabari saja ya. Selanjutnya di sini ada absensi dilihat berdasarkan kehadiran tatap muka via Zoom atau Google Meet dan absensi kegiatan praktikan dilihat berdasarkan akses mahasiswa di LMS mengerjakan kuis dan modul. Untuk aturan perkuliahan online, jika tidak ada pertanyaan boleh raise hand. Baik, terima kasih. Silakan lower hand kembali. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Aturan praktika online.
mahasiswa dapat mengakses modul lewat LMS. Karena saya belum ada akses di Enroll LMS, jadi saya sudah meminta Anda untuk gabung di GCR ya. Bagi Anda yang menggunakan akun selain akun Telyu atau SSO, silakan menyesuaikan, tolong kabari saya jika ada kendala. Setidaknya, intinya mah kalau ada masalah apa-apa, ngobrol, tapi jika ada satu akun yang sudah didaftarkan, tolong jangan menggunakan akun lain untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau misalnya sudah berkomitmen dengan satu akun, silakan pergunakan saja satu akun. Yang kedua, jawaban modul diupload melalui LMS. Untuk sementara LMS-nya kita pindah dulu ke GCR. Dan yang ketiga, modul dikerjakan hanya pada jam perkuliahan praktika. Lewat dari batas waktu yang ditentukan dianggap tidak mengerjakan modul. Baik, kita waktunya sampai jam 4 lebih ya. Berarti nanti saya akan menemani Anda untuk mengerjakan. Tolong jika ada yang bermasalah dalam pengerjaan, jika ada yang tidak bisa mengerjakan, atau jika ada yang kebingungan, nanti saya akan standby di sini. Jadi nanti saya akan presentasi dalam waktu tertentu. Setelah itu saya akan mempersilahkan Anda untuk mengerjakan. Nanti selama Anda mengerjakan, saya akan standby di room ini. Jadi jika ada kendala tolong dikabari. Untuk pengumpulan mungkin Anda sudah lihat ya ada assignment di GCR. Di sana ada deadline pengumpulannya. Jadi nanti teman-teman silahkan dicek pengumpulannya paling lambat seperti apa. Cuman kalau saya boleh memberitahukan bocoran penilaian saya, jadi seperti ini. Jika Anda misalnya ketemu sama saya hari ini, terus Anda ngumpulinnya tanggal hari ini, berarti terus tugas yang Anda buat itu perfect banget sesuai dengan apa yang saya inginkan, berarti nilai Anda 4. Tapi jika misalnya Anda mengumpulkan besok, berarti nilainya di bawah itu. Mengerti? Yang terakhir, tidak ada susulan pengerjaan modul. Silahkan, bagi yang ingin bertanya boleh open mic. Kalau sudah jelas, boleh raise hand. Oke. Bu, mohon maaf, ini belum akan praktek menggunakan laptop. Mohon maaf, kita akan mulai praktek dari sekarang. Seperti itu. Coba tadi siapa yang chat sebentar? Saya lihat dulu, takutnya kata-katanya kurang saya pahami. Boleh open mic tadi yang chat? Siapa? Herlambang ya? Soalnya saya pakai HP, laptop saya masih rusak. Baik, untuk pengumpulan mungkin Herlambang bisa lihat di apa ya, di GCR, batas pengumpulannya 3 hari dari hari ini. Berarti hari ini, besok, sama lusa. Nah, jika memang masih terkendala sampai besok, saya tadi sudah bilang, aplikasi yang Anda gunakan itu tidak hanya aplikasi yang bisa di laptop. Kalau misalnya Anda mau menggunakan, kalau nggak salah yang Office Online itu bisa Anda akses secara online dan Anda bisa mengerjakan secara online. Jadi saya yakin ketika Anda hanya bisa menggunakan HP, ketika Anda bersungguh-sungguh pasti Anda bisa mengumpulkannya. Gitu. Nanti mau ditemenin boleh kalau misalnya mau ditemenin ngerjainnya pakai HP. Oke. Herlambang bagaimana Herlambang? Baik Bu, terima 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Oke. Aku baru nggak. Ya. Baiklah. Ibu maaf mau nanya. Ya silakan. Yang terkait tugas ini, lampiran tugas yang Ibu kasihnya belum ada. Iya, nanti saya sampaikan sekarang ya. Maksudnya iya. jadi biar nanti kalian nggak terburu-buru terus nanti udah ngerjain, setelah ngerjakan nanti malah beda apa yang saya minta. Jadi nanti lampirannya saya sampaikan. Kebetulan tadi saya cek GCR dulu, sekalian saya cek yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Nanti setelah ini saya akan sampaikan lampirannya ya. Selanjutnya, untuk slide yang ini, jika tidak ada pertanyaan boleh raise hand. Oke, terima kasih. Silakan lower hand kembali. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, itu mengenai bobot nilai. Bobot nilainya untuk tugas dan modul 35%, selanjutnya assessment 1, 2, 3 itu 15%, dan terakhir tugas besar 20%. Untuk nilainya Anda semester 3 mungkin ya, berarti sudah tahu aturan mata kuliahnya seperti apa. Nanti di sini nanti Anda tergolong nilainya seperti apa. Mudah-mudahan nih
Saya berharap Anda itu sudah punya nilai 4. Masalah Anda mau tetap bertahan di 4 atau menurun itu terserah Anda, nanti keputusan ada di tangan Anda. Kita lanjut lagi ke seragam. Karena ini hari Sabtu, mungkin bagi yang laki-laki boleh menggunakan polo atau menyesuaikan saja ya. Jadi ini karena seragamnya aturannya sampai hari Jumat, jadi silakan untuk hari Sabtu silakan Anda menyesuaikan saja, tapi kalau boleh jangan pakai kaos ya. Tutupi pakai apalah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak boleh raise hand. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya dan terima kasih. Baik, untuk pengenalan mata kuliah ini cukup seperti itu. Saya ingin cek dulu untuk mahasiswa yang ada di perkuliahan saya. Sebastian, hadir? Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Hari? Ada Bu. Iqbal? Muhammad Iqbar. Muhammad Iqbar? Baik, saya skip dulu. Kita lanjut lagi ke Royhana. Tadi ada. Kita? Hadir Ibu. Terlambang? Tadi ada. Osta? Hadir Ibu. Selanjutnya Cesari? Hadir Ibu. Erlin? Hadir Bu. Muhammad Farhanuddin? Hadir Bu. Regita? Hadir Ibu. Orani? Hadir Bu. Selanjutnya Famailisa? Hadir Bu. Asri? Oke, saya skip dulu. Rizka? Hadir Bu. Wisatyo? Hadir Bu. Dania? Hadir Ibu. Selanjutnya Ahmad Baihaqi? Hadir Ibu. Fitri Ayu? Hadir Ibu. Saki? Hadir Bu. Sutanti? Hadir Bu. Muhammad Raihan? Hadir Ibu. Sabrina? Hadir Bu. Selanjutnya Aurelia? Hadir Ibu. Dinda? Hadir Bu. Ferel? Hadir Bu. Billy? Hadir Bu. Erika? Hadir Bu. Afzal? Hadir Bu. Mar'i? Hadir Bu. Ade Bagus? Hadir Ibu. Ada yang namanya tidak tercantum di sini? Asri, silakan Asri. Oh, Asri ada. Selanjutnya ada lagi yang belum ini saya tadi Muhammad Iqbar. Muhammad Iqbar, adakah kehidupannya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti nanti tolong kabari Muhammad Iqbar, segera kabari saya ya. Kalau enggak berarti nanti kita tidak bertanggung jawab atas ketidaknyamanannya. Baik, teman-teman semua, untuk aplikasi yang pertama kita akan menggunakan Word. Itu cara mengaksesnya Anda boleh klik di sini. Oke.
Boleh klik di sini, Anda boleh klik, nanti dia akan muncul si aplikasinya, atau cara selanjutnya Anda boleh tekan tombol start, tulis Word. Bagi yang menggunakan OS lain, mungkin nanti bisa menggunakan Office Online agar memudahkan Anda untuk mengerjakan tugas yang ada di sini. Nanti kalau sudah, kita akan masuk ke tampilannya seperti ini. Nanti di sebelah kiri itu ada tampilannya. Baik. Di sebelah kiri ini ada tampilannya, ada new, open. Kalau new itu yang baru, kita buat file baru. Ini ada blank dokumen, terus ada template, terus ada open. Kalau open, kita ngebuka dokumen yang sudah kita buka sebelumnya. Nanti Anda bisa nge-link ke OneDrive atau Cloud. Nanti, kalau nggak salah kemarin saya nyobain yang SSO itu langsung akses ke OneDrive. Terus, habis itu ada save, itu kalau kita menyimpan file. Kalau save as itu kita merename atau menyimpan file juga. Print itu kalau kita mau ngeprint. Sebenarnya sih, saya mungkin hanya mereview saja, karena saya mau cek dulu. Teman-teman semua, tolong raise hand jika Anda pernah menggunakan aplikasi ini. Oke, berarti hampir semuanya sudah pernah menggunakan, jadi mungkin saya agak cepat saja, biar nanti Anda bisa langsung mengerjakan tugasnya. Baik, ini kalau misalnya Anda mau ngeprint, terus di sini print all-nya juga bisa pilih mau semuanya, mau file, mau halaman tertentu, nanti Anda bisa atur. Selanjutnya mau satu site atau 2 site itu bisa diatur juga, mau ngeprintnya 1 atau 2 atau nanti mengurut juga bisa. Terus Anda bisa orientasinya portrait atau landscape, terus ukuran kertasnya mau Anda atur juga bisa, di sini marginnya mau seperti apa Anda atur, atau halamannya berapa halaman per sekali print. Itu Anda bisa cek di sini. Kalau sudah sih sebenarnya yang perlu Anda tahu dari tampilan ini ada di option. Jadi kalau misalnya di option kita bertemu dengan tampilan seperti ini, di atas ini tuh ada yang namanya ribbon. Ribbon itu tempat di mana Anda bisa menemukan menu dan tools yang dipergunakan pada Word. Nah, untuk memunculkan tampilan ribbon ini, Anda bisa mengcustomize sesuai dengan keinginan Anda, mau ditambahin atau dikurangin, Anda tinggal atur saja. Terus nanti kalau misalnya sudah, Anda mau mengelompokkan mereka menjadi nama-nama tertentu juga bisa, Anda pakai new group. Kalau misalnya enggak, berarti ya sudah, tidak usah diganti. Nanti kalau mau diganti, tinggal tekan OK, selesai. Selanjutnya, yang biasanya saya pergunakan itu outline kayak gini ya. Outline-nya itu Anda bisa menemukan di file, option, advance, terus di sini kita cari bagian yang show text boundaries. Jadi show dokumen kontennya, nanti Anda ada satu checklistan yang namanya show text boundaries. Nah, ini fungsinya sebenarnya untuk mempermudah tampilannya. Selanjutnya, jika tampilannya mau seperti ini, misalnya saya buka dokumen baru saja. Nah, ini kan di atasnya ada penggaris, nanti Anda bisa akses dia di view, nanti ruler. Nanti tinggal diklik, di checklist atau uncheck. Nah, ini 1, 2, kalau sudah tadi di save, di atas ada shortcut-nya, Anda bisa pilih, kita masuk ke home. Nah, di home, mungkin, maaf ya, kalau misalnya Anda sudah pada jago, jadi saya cuman tinggal nge-review aja, disesuaikan dengan tugas yang nanti kita buat. Jadi yang pertama, ini ada home, di sini misalnya saya tulis manajemen pemasaran. Pemasaran. Nah, ini kalau misalnya saya pergunakan kursor atas bawah kiri kanan, nanti kalau misalnya Anda tidak menggunakannya tinggal Ctrl Shift seperti ini. Ini kalau yang sangat familiar dengan Anda Ctrl C dan Ctrl V. Nah, seperti ini. Cara lain mengcopy itu Anda boleh blok, terus di atas ada tombol copy, terus nanti di bawahnya Anda tinggal pastekan. Itu cara kedua. Cara lainnya sebenarnya tinggal Anda blok, klik kanan, itu ada copy,
klik kanan, paste. Jadi ada beberapa cara, Anda boleh menggunakan cara manapun. Selanjutnya kita berpindah ke area sebelahnya. Ini ada pengaturan font dan lain-lain. Jika Anda membutuhkan font, ada di sini. Kalau enggak, kita bisa menggunakan dafont.com. Jadi teman-teman bisa akses di sini. Jadi dafont.com, si dafont.com ini memfasilitasi Anda untuk memilih font-font yang mungkin Anda bisa pergunakan. Misalnya, di sini ada banyak, mau yang mana bebas nih. Kalau misalnya, ini kan free for personal use kan, tapi nanti kalau mau Anda download, wah saya terbantu nih dengan font itu ya, silakan Anda bagi-bagi cuan ke sana ya. Atau mau bikin sendiri boleh upload di sini. Nanti biasanya sih saya menggunakan ini nih. Selain huruf, di sini juga Anda bisa pakai beberapa untuk kayak apa sih tadi, dekoratif ya. Kan jarang nih huruf seperti ini. Misalnya buat hiasan, buat ornamen, nanti teman-teman bisa menggunakan. Sebenarnya sih ini contekan saya untuk desain. Jadi nanti saya tinggal satukan dengan gambar-gambar dan nanti tergantung tema desain yang kita inginkan seperti apa. Terus biasanya ini nih, kayak hewan gitu, kan kadang kita kena copyright ya. Nah, kita tinggal nyontek dikit di sini, terus nanti kita gambar ulang. Biasanya kalau berhubungan dengan desain, berarti kita amati dulu, terus kita tiru, terus kita modifikasi, jadinya si gambar itu jadi versi kita. Ini untuk font, nanti mungkin bisa dipergunakan untuk desain dan lain-lain. Kita kembali lagi ke sini. Setelah tadi ada font, yang Anda bisa cari di dafont.com untuk menggantinya, ini ada hurufnya. Terus di sini Anda bisa blok, Anda tinggal ganti, kasih fitur apapun di sini, mau bold italic, mau digarisin. Ini kalau misalnya Anda pakai H2O, ini kalau perpangkatan pakai yang ini, nanti Anda bisa kasih efek juga. Terus ceritanya setelah Anda memberikan efek, ini saya akan memberikan juga efek ke yang lainnya, misalnya tuh. Tanpa bikin lagi, oh iya tadi formatnya apa saja ya? Kan Anda harus ingat-ingat. Nah, nggak usah. Anda tinggal blok saja, nanti tinggal klik format pointer. Setelah itu kita blok bagian bawahnya. Dan teram, ini sama dengan format yang tadi ada di atas. Nah, kalau mau dihilangkan kayak gimana? Ya diblok aja, di sini ada penghapusnya. Biasanya ini trik bagi Anda yang suka copas dari internet. Jadi kalau misalnya copas dari internet itu kan kadang dia udah ada formatnya, udah ada stabilonya lah, tulisannya jadi warna-warni lah. Nah, Anda bisa hapus tuh tampilannya, set. Hapus deh, nanti formatnya hilang dengan sendirinya. Loh, kok tidak hilang? Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah, Anda bisa rata kiri kan, rata kiri. Nanti kalau diarahkan ke sini ini ada shortcutnya, Ctrl L, Ctrl E, ada Ctrl R. Nanti Anda bisa rata tengah, rata kiri, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada atau Anda mau menggunakan Justify. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Bullets and Numbering. Misalnya kita akan berbicara tentang tadi buah-buahan sama hewan udah. Berarti kita ngebahas tentang tumbuhan dan tata surya misalnya. Tumbuhan kita berbicara tentang pohon. Bagian-bagiannya ada batang, ada daun, ada akar misalnya. Nah, nanti bagian-bagian ini kita akan menggunakan bullets misalnya. Kita blok, kita kasih, atau kita mau pilih. Atau misalnya Anda punya bentuk lain yang Anda inginkan, enggak bentuk yang ini, boleh ya nanti divine. Kalau sudah, nanti kita klik. Nah, ini kan agak maju dari posisi semula ya. Jadi kalau misalnya maju, saya punya dua fitur. Namanya Ctrl Shift M sama Ctrl M. Nah, Ctrl Shift M ini fungsinya untuk mundur.
Jadi Ctrl M fungsinya untuk maju. Ini sebenarnya untuk merapikan indentasi yang ada di sini. Jadi Anda nggak usah geser-geser lagi. Anda tinggal Ctrl Shift M biar dia mundur dan Ctrl M biar dia maju. Kalau sudah, kita masuk ke yang tata surya. Misalnya di sini ada Merkurius, Venus, Bumi. Misalnya ada 3. Nanti misalnya kita akan menggunakan ini, numbering. Kita tinggal klik seperti ini, kita mundurkan dengan Ctrl Shift M. Nanti misalnya zat-zat yang ada di Merkurius ada apa saja? Misalnya besi, ada lagi ada air misalnya, ada batu. Nah, kan kalau misalnya seperti ini, nanti Anda tinggal blok, diklik, nanti misalnya anaknya seperti ini ya, A, Ctrl Shift M. Atau kita menggunakan seperti ini, di enter, kan ini ada nomor, kita tinggal tab, Ctrl Shift M, nanti misalnya di Venus ada air, ada udara misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini juga. Nanti kalau misalnya cara yang lain ada tab lagi. Jadi misalnya seperti yang tadi yang ini juga di tab, nanti misalnya ini tinggal di tab-tab, nanti angkanya yang mana, nanti tinggal dimundurin aja yang memang diperlukan. Nah, seperti ini. Ini untuk numbering. Selanjutnya ada shading. Nanti saya akan memberikan tugas yang ini, yang duplikasi. Nah, yang duplikasi itu nanti Anda tugasnya bikin seperti ini. Gampang lah crop gambar mah. Anda juga sudah pernah nyoba kan? Nah, cuman di sini ada bagian yang ini nih. Menimbang titik 2A, ada tulisan lagi di sini. Jika Anda menggunakan bentuk lain, itu nanti Anda akan berantakan. Karena si tulisannya rata kiri dan rata kanan di bagian suratnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian surat ini kan ini tulisan yang sebelah sini rata kiri dan rata kanan ya. Anda bisa menggunakan tabel. Jadi kita pergunakan insert, tabel, kita pakai 4, terus misalnya di sini menulis menimbang, titik 2, dilanjutkan dengan hurufnya. Nanti hurufnya juga bisa diotomatisin. Misalnya ini kita pakai dua macam, misalnya 2 baris. Ini tinggal di blok kan tadi A ya. A, misalnya kita pakai A. Nah, ini tinggal di Ctrl Shift M aja, nanti dia mundur sendiri kok. Nah, nanti yang sebelah sininya tinggal dirapihkan. Nah, nanti baru di sini kita tinggal masukkan berbagai macam huruf yang kita atau kata yang kita inginkan. Jadi, ketika kita akan justify si teks ini, seperti ini, kalau di blok, nanti kita tinggal justify, nanti dia akan rapi dengan sendirinya dan enak terlihatnya. Cuman, yang perlu Anda perhatikan, ketika kita print screen, garisnya kan akan tetap muncul. Nah, gimana biar garisnya hilang? Untuk menghilangkan garis, ini tinggal kita set, klik dulu tabelnya, kita tinggal set outline-nya jadi no border. Seperti itu. Jadi ketika kita print preview, masuk ke sini, dia akan rapi seperti ini. Biasanya trik ini saya pergunakan untuk tampilan seperti surat tersebut, seperti surat ini, atau untuk tanda tangan. Misalnya kalau tanda tangan posisinya seperti ini. Nah, ini kan rapi posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, untuk merapihkan ini kita nggak banyak pakai tab, karena kalau misalnya pakai tab banyak, nanti ketika kita edit lagi, atur lagi tampilannya, dia akan bergeser. Nah, agar tidak bergeser, kita pergunakan tabel seperti ini. Nah, kalau sudah tabel dimasukin, kita bisa memasukkan objek lain, kayak pictures. Nah, kita bisa masukkan gambar.
Nanti gambar pun ada pengaturannya tersendiri. Jadi nanti ketika Anda buat CV, nanti silakan Anda buat CV sesuai dengan kesenangan Anda, keinginan Anda, dan tampilan yang Anda inginkan. Begitu. Misalnya kita masukkan gambar. Oke, misalnya kita masukkan gambar yang ini. Oke, sambil menunggu tampilannya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai materi barusan sambil nunggu gambarnya muncul? Jika tidak, boleh raise hand. Oke, baik. Berarti kita lanjutkan saja. Udah jago-jago nih sepertinya. Oke, untuk gambar, nanti kita bisa posisikan dia di tempat yang Anda inginkan. Nanti kalau misalnya sudah, nanti ada format picture tools. Di sini dari remove background, ganti settingannya atau ngeganti efek dari gambar tersebut. Nanti Anda juga bisa memasukkan framing untuk gambarnya. Nanti framingnya Anda boleh pilih picture borders-nya kayak gimana, terus efeknya seperti apa, nanti Anda boleh pilih di sana. Terus ada posisinya, nanti mau disimpan di sebelah mana nih, nanti Anda bisa atur juga mau di-rotate atau tidak, di-crop, atau nanti mau diatur ukurannya. Selanjutnya kita ada insert yang lain, bisa shapes, bisa smart art, nanti tergantung kebutuhan Anda. Sebenarnya prinsipnya semuanya sama, tinggal diklik-klik saja. Atau misalnya kayak tadi tuh logo di bawah yang ini nih. Ini kan yang atas suratnya ada logo seperti ini. Nanti Anda boleh bisa menggunakan. Jadi ini cara saya jika saya kepepet nggak ada aplikasi terus saya disuruh bikin poster, biasanya ya udah di sini aja. Nggak usah banyak-banyak software yang diinstalkan. Saya pakai ini. Sorry. Kita klik. Misalnya seperti ini, terus nanti seperti ini, terus diklik seperti ini, balik lagi ke sini, terus nanti kita klik. Ya udah jadi bidang, nanti kita tinggal tentukan si bidang ini mau warnanya seperti apa. Nanti kita tinggal atur pewarnaannya. Atau mau diedit shapes-nya. Sebenarnya ini kayak kalau misalnya udah main vektor, ini sebenarnya udah enak aja. Kita tinggal geserin. Nanti mau dilengkungkan. Jadi biasanya ini saya jadikan aplikasi salah satu opsi jika saya disuruh buat poster dan tiba-tiba aplikasinya tidak ada. Diakalinnya kayak gini, tinggal pilih warnanya. Sebentar, ada yang baru bergabung sepertinya. Oke. Selanjutnya di sini ada juga untuk pemilihan warnanya, nanti Anda bisa atur warnanya mau yang mana. Juga bisa dipilih di sini, warnanya juga bisa pakai gradient ya, bisa pakai pictures, pakai tekstur, itu tergantung Anda pilihannya mau seperti apa. Selanjutnya warnanya pun bisa dikasih efek biar dia lebih menonjol atau lebih bervolume. Jadi nanti dokumen Anda udah nggak membosankan lagi, nanti Anda bisa pakai seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti Anda juga bisa menambahkan. Di sini ada insert word art misalnya. Anda bisa masukkan teks. Teksnya tadi seperti yang dicontohkan, Anda bisa munculin, bisa masukin nama di sini. Ini teks. Terus nanti teks yang ini bisa disimpan di depan, belakang, dan lain sebagainya. Bisa diatur warnanya, efeknya juga bisa. Mau diganti efek apapun. Orientasinya bisa orientasi kiri kanan atas bawah. Ini bisa Anda pergunakan jika dibutuhkan. Terus yang paling penting sih dari semuanya ada page layout. Nanti di sini Anda bisa atur nih rata kiri dan rata kanan ada di sini.
atau ada custom. Jadi ketika Anda klik custom, sebenarnya fitur-fitur yang ada di kotak ini semuanya muncul di sini. Anda bisa atur semuanya. Orientasinya kan di sini ada ya. Di sini ada portrait sama landscape. Terus di sini juga ada size. Size ada di paper. Anda bisa pilih mana aja yang Anda butuhkan. Jika misalnya, Bu, yang surat ini ukurannya apa? Ya udah, kalau misalnya nggak legal letter, kalau nggak F4, nanti Anda atur-atur aja. Terus Anda lihat di sini, legal, letter kan nggak ada. Adanya nih, legal letter ada, F4 nggak ada. Ya udah, kalau F4 nggak ada kan F4 itu 13 inci ya. Anda tinggal tulis aja di sini, berarti 33 cm gitu kalau nggak salah, 30 cm. Nanti Anda tinggal ganti, nanti tinggal oke, berarti selesai, ukuran F4 bisa Anda pergunakan. Nah, nanti layout nih, biasanya yang background-nya mau tambahin apa, mau dikasih footer, kasih border, itu ada di sini semuanya. Nanti Anda boleh atur tuh. Kasih border, kasih frame. Biasanya kalau Anda bikin, bikin sertifikat tuh, ini pengaturannya ada di sini. Terus di sini ada nih, misalnya di sini ada teks. Terus saya ketemu sama teks. Ini kasusnya akan Anda temukan di bagian ini nih. Di bagian ini ke sini, itu kan ada jarak tuh. Dari sini ke sini juga ada jarak. Dari teks ini ke sini juga ada jarak. Pemilihannya itu Anda mau kasih enter boleh, atau jika tidak dikasih enter, kita punya fitur lain yang namanya spacing. Spacingnya bisa kita naikkan. Gitu. Jadi itu cara lainnya untuk mengatur jarak. Kalau misalnya udah sih, kayaknya udah semuanya. Saya masukkan references my links nanti aja. Udah, tugas Anda itu ada 2. Ya, tugas yang pertama, kalian duplikat tampilan ini khusus halaman pertamanya saja. Filenya nanti saya kirim ke WhatsApp Anda. Nanti yang kedua, Anda bikin CV. CV-nya, datanya isinya ini. Datanya isinya ini. Nama, alamat, nomor HP, portofolio Anda, biasanya Anda nyimpan di mana? Di IG, di YouTube, di blog, atau di tempat yang lain, silahkan Anda tuliskan. Selanjutnya, riwayat pendidikan, biasa sekolahnya di mana, lulus tahun berapa, terus prestasinya apa, interest atau senang, apa yang disenangi atau hobi, terus nanti jangan lupa pakai foto, terus desain. Kalian bisa pakai desain di Canva, tapi saya cuma minta Anda ambil desainnya saja, tapi ngeditnya harus tetap di Word gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, boleh acungkan tangan ya. Baik, silakan diturunkan. Nah, selanjutnya untuk tugasnya saya akan upload ke WhatsApp. Nanti Anda tinggal pakai saja. Baik, untuk pertanyaannya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Untuk pertanyaan, untuk tugasnya, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ibu juga tanya. Silakan Asri. Itu untuk yang fotonya seperti apa ya, Bu? Untuk fotonya, silahkan menyesuaikan, kalau bisa sih resmi. Foto untuk kurikulum vitae kan? Iya. Yang resmi aja. Punya nggak? Makasih, Bu. Punya. Punya nggak? Ibu, maaf mau mastiin yang tadi, yang tugas pertamanya itu halaman pertama aja.
Ya, halaman pertama saja. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Siap. Baik, boleh boleh di-open dulu kameranya. Saya akan screenshot lagi. Sebelum Anda mengerjakan tugasnya dan sebelum saya uploadkan tugas yang harus Anda kerjakan. Gini, saya boleh minta tolong satu orang screenshot saja, takutnya ini koneksi di saya yang tidak muncul semuanya, jadi sambil ini saya screenshot, nanti saya boleh minta tolong satu orang screenshot juga terus dikirim di grup ya. Snipping. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan, itu maksimal pengumpulan tugasnya hari ini atau 3 hari ke depan, Bu? Oke, saya ulangi ya, untuk pengerjaan tugasnya itu silakan dikerjakan hari ini. Tadi saya sudah sampaikan, kalau dikumpulkan hari ini juga berarti, plus gini, kalau dikumpulkan hari ini, terus tugas Andanya bagus sesuai dengan yang saya minta, berarti nanti nilai Anda 4. Tapi jika nanti Anda masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya, boleh nanti Anda silahkan maksimalkan waktu yang saya berikan untuk pengerjaan tugasnya. Begitu Herlambang ya tadi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, selama pengerjaan tugas, saya akan standby di sini. Nanti Anda boleh live dari Meet-nya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan Anda masuk lagi ke sini. Tapi jika Anda mau saya temani untuk mengerjakan, boleh saya standby di sini. Gitu. Kalau misalnya Anda ada yang memerlukan, Bu, tolong dong mengerjakan tugasnya, tolong dibimbing. Boleh? Nanti Anda yang share screen, saya yang kasih tahu cara-caranya seperti apa. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika sudah jelas, boleh raise hand semuanya. Baik, terima kasih. Baik, sekarang Anda boleh mengerjakan. Saya akan standby di sini untuk menemani Anda mengerjakan. Jika ada kendala, tolong kabari saya. Sudah, seperti itu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Nanti tugasnya saya tunggu di GCR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore dan selamat malam mingguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.